Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Wahyuningsih, saya calon guru penggerak Angkatan 11, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wan. Selamat siang, Bu Esti. Mohon maaf Pak Wal, saya di sini akan meminta sedikit waktunya Pak Wal untuk memberikan sedikit informasi tentang apa yang sudah dilakukan Pak Wal di sekolah Pak Wal ini di SMP Kecamatan, yaitu tentang bagaimana cara Pak Wal mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan oleh seorang pimpinan atau kepala sekolah. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Wal, nanti monggo Pak Wal bisa menyampaikan kepada saya, dan nantinya pastinya saya juga akan belajar banyak dari Pak Wal. Insya Allah. Untuk beberapa pertanyaannya, yang pertama, selama ini bagaimana Pak Wal dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh, itu saya biasanya mengidentifikasi tentang kasus-kasus rujukan moral itu yang jelas laporan dari guru biasanya, kemudian juga dari masyarakat sekitar. Nah itu kemudian bisa juga saya langsung melihat langsung kasus itu dan saya tangani dengan Bapak Ibu guru peserta, kemudian juga dengan wali siswa jika diperlukan. Berarti melibatkan dari beberapa orang lain nih Pak, dari informasi-informasi dari guru, dari mungkin dari Bapak sendiri, dan pastinya juga dari wali murid juga. Iya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, terima kasih. Biasanya saya ketika mengambil keputusan itu selalu melibatkan orang lain. Orang lain itu ya secara langsung wali siswa, kemudian Bapak Ibu guru di sini. Seperti itu. Yang terpenting adalah saya mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kebaikan, kemudian keterbukaan. Berarti berkolaborasi nih Pak dengan orang lain juga nih Pak nih. Harus itu, Mbak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama yang jelas ada semacam pengambilan data, informasi dari Bapak Ibu guru, kemudian dari masyarakat jika perlu. Yang terpenting kasus itu jelas. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adanya dukungan dari teman-teman Bapak Ibu guru, kemudian komite, kemudian tokoh-tokoh masyarakat juga sangat perlu. Berarti memang segala sesuatu hal itu memang butuh kolaborasi dari orang lain untuk dalam mencari informasi permasalahan dan juga cara mengatasinya nih Pak. Kolaborasi dan komunikasi yang terbuka. Iya, iya. Kemudian apa tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah pernah dialami Bapak di SD ini? Tantangannya yang namanya keputusan itu ya, yang namanya keputusan Pak. Iya. Keputusan itu ada yang senang, ada yang tidak. Nah, itu tergantung daripada kepala sekolah di sini dan dewan guru terbuka tidak. Kalau semuanya terbuka, dimusyawarahkan dengan komite, tokoh masyarakat, insya Allah semuanya berpihak pada kita.
Untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya tidak punya jadwal tertentu. Apabila itu ada kasus, itu saya segera saya selesaikan. Pernah di sini kasus-kasus yang artinya bahasa sekarang pembulian, itu saya selesaikan dengan si korban, ya bahasanya si korban, si korban dan pelaku. Penyelesaiannya saya dengan wali siswa si pelaku itu ternyata menerima bahwa pendidikan moral di sini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan semata-mata guru, tidak, malah justru orang tua itu penting. Berarti itu nggih Pak, tanpa harus menjadwalkan, ketika ada sebuah kasus sebisa mungkin secepatnya diselesaikan. Untuk selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, di sini beberapa yang mendukung untuk mempermudah. Yang pertama jelas teman-teman Bapak Ibu guru di sini, staf, kemudian wali siswa, kemudian komite, tokoh masyarakat di sini, itu sangat mempermudah. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, penjelasan apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Komunikasi dan keterbukaan, kemudian kita mengutamakan pelayanan siswa, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Oke, baik, terima kasih Pak. Banyak sekali yang bisa saya ambil, saya petik untuk saya terapkan kepada diri saya. Mungkin nantinya ketika saya juga mengalami hal yang sama yang pernah dialami Pak Wal, saya juga bisa mengambil cara yang dilakukan Pak Wal untuk saya terapkan di sekolah saya nantinya. Sudah saja program ini berarti mendapatkan kemudahan. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya Pak Wal. Terima kasih untuk waktunya. Saya sudah meminta waktunya Pak Wal. Semoga kita semua diberi kesehatan nih Pak Wal. Amin. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, baik, sehat. Alhamdulillah Bu, lama tak berjumpa lagi. Mohon maaf dari saya ke sini ingin meminta waktu dan meminta izin Bu Siti untuk bisa berbagi pengalamannya. Bu Siti selaku kepala sekolah di SD Negeri 2 ini tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan atau dilema etika yang dihadapi Bu Siti di SD Negeri 2 ini, Bu Siti. Baik, saya akan menjawab sesuai kemampuan saya dan sesuai pengalaman saya sudah saya laksanakan. Semoga jawaban-jawaban saya ini nanti bisa membantu Bu Isti untuk dikembangkan di sekolah Bu Isti dan juga terutama bermanfaat bagi anak-anak di SD Bu Isti dan juga pendidikan Indonesia pada umumnya. Terima kasih Bu Siti. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Siti. Jadi Bu Siti, selama ini bagaimana Bu Siti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Begini, selama ini kami mengidentifikasi berdasarkan laporan ya. Kami itu berdasarkan laporan baik dari guru, kemudian dari siswa itu sendiri, kemudian dari wali murid, kita identifikasi, kita pilah-pilah mana yang kira-kira bisa kita tangani sendiri atau mungkin ditangani bersama guru, bersama orang tua, atau mungkin ada pihak-pihak dari eksternal yang kita libatkan. Pastinya tidak hanya dari Bu Siti, selalu berkolaborasi dengan guru yang lain. Kita harus berkolaborasi agar keputusan itu nanti yang kita ambil tidak merugikan salah satu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Siti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Kalau saya di antara seperti itu, ada yang baik itu pasti ada yang terbaik. Kalau semuanya baik, itu pasti ada yang terbaik. Terutama yang bisa melibatkan banyak orang. Jadi yang kebaikan itu bermanfaat bagi banyak orang, tidak hanya bisa. Itulah yang akan saya ambil, yang bermanfaat bagi banyak orang, yang melibatkan banyak orang, kebaikan yang tidak hanya dimiliki oleh sekelompok saja. Tentunya harus kebaikan itu kita berikan kepada beberapa, menyangkut banyak orang, sehingga akan satu keputusan itu akan dimanfaatkan atau akan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih Bu Siti. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Siti lakukan selama ini? Pertama saya ini dulu mengidentifikasi apa permasalahannya, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian lagi bagaimana caranya nanti untuk menyelesaikan suatu masalah itu. Seperti itu kita setelah ada permasalahannya, sudah tahu permasalahannya bagaimana, siapa saja yang terlibat, kita mengundang siapa saja yang terlibat, kemudian dimusyawarahkan, baru mengambil keputusan mana yang terbaik. Terima kasih. Selanjutnya Bu Siti, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Siti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema terbuka? Hal-hal yang sangat efektif bagi saya adalah jangan mencampur adukan urusan ya, yang melibatkan emosional. Ya, jadi kita tidak boleh emosi dalam mengambil keputusan itu. Kita harus menggali, betul-betul menggali bagaimana anak itu, apa yang dia rasakan. Kemudian juga menggali apabila anak itu disuruh mengakui sendiri apa yang dilakukan, kemudian dampaknya apabila dia sendiri yang kena seperti itu seperti apa, itu baru kita kita konfirmasi, kita berikan arahan sehingga anak akan menyadari sendiri kesalahan sendiri itu apa. Berarti harus setiap permasalahan itu harus kita selesaikan dengan kepala dingin. Iya. Dan pastinya tadi disampaikan juga kita koordinasi ke anak biar si anak itu menyampaikan Iya. dari bukan kita yang Justice tapi si anak itu yang menyampaikan sendiri. Terus selanjutnya, apakah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Bu Siti atau yang pernah dialami di sekolah ini, tantangannya apa? Tantangannya itu kadang ada orang tua yang playing victim ya. Jadi kadang anak itu kejujurannya apa yang dikatakan di sekolah berbeda dengan yang dikatakan di rumah, sehingga nanti orang tuanya tidak tahu. Jadi apa yang ada di sekolah itu ditelan mentah-mentah, diterima mentah, sehingga nanti menyalahkan yang lain, kemudian juga gurunya disalahkan. Belum tentu anak itu apa yang dilakukan di sekolah itu benar, yang dilakukan di rumah dikatakan di rumah, sehingga antara orang tua kemudian anak dan sekolah itu kurang nyambung, sehingga perlu harmonisasi, perlu kita berbicara, perlu kita bermusyawarah, perlu kita berkonsultasi agar bagaimana antara anak ini dengan apa yang dilakukan di sekolah, problem-problem yang dilakukan di sekolah itu nyambung orang tua dengan antara guru dan sekolah. Memang sebagai kadang ada orang tua yang menilai anak di rumah tuh diam, Iya. tingkahnya tidak seperti yang ada di sekolah. Iya, di rumah katanya baik sekali, tapi di sekolah apa yang kadang di rumah terlalu orang tua terlalu keras sehingga anak itu meluapkannya di sekolah, seperti itu. Baik, selanjutnya Bu Siti, apakah Bu Siti punya jadwal tertentu atau pada saat menyelesaikan permasalahan itu, atau mungkin semisal ada sebuah permasalahan, Bu Siti menjadwalkan untuk diselesaikan di hari apa ataupun langsung pada saat kejadian itu? Kalau saya kecenderungan adalah pada saat kejadian. Di samping itu setiap hari Kamis ini ada FGD, jadi kita bahas
setelah ada kejadian kita musyawarahkan, biasanya kita panggil orang tuanya hari berikutnya, orang tuanya kita panggil ke sekolah, atau mungkin ada komite pengurus kelas kita panggil, kita musyawarahkan bersama, kemudian guru yang bersangkutan di kelas yang bersangkutan, kemudian bagaimana kita mengambil keputusan seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwasanya kita harus dengan kepala dingin, dengan kesabaran, sehingga tidak dalam saat emosi mengambil keputusan ataupun menjadi anak itu kan tidak baik, sehingga anak jangan sampai anak disalahkan hanya pada anak, salahnya pada anak. Tapi kita semua juga harus mengoreksi diri bahwa apa yang sudah dilakukan oleh sekolah, bagaimana tempat rumahnya, karena anak pada dasarnya emosi anak itu belum stabil. Kita sebagai orang tua yang harus tetap menjaga kestabilan emosional anak. Terus kali ini Bu Siti, setiap kali kita kejadian akan lebih baiknya memang diselesaikan pada saat itu. Kalau memang sudah terlalu mungkin malah akan semakin lebar. Iya. Oke, untuk selanjutnya adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Siti dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau pengambilan keputusan seperti dilema etika? Banyak sekali faktor-faktor yang mendukung kami, terutama teman-teman guru, tenaga kependidikan, orang tua, komite, kemudian juga dari teman-teman anak itu sendiri. Jadi kita harus melibatkan semuanya agar anak juga mempunyai kesadaran emosi yang baik. Kita harus selalu membimbing, kita harus selalu memberi gambaran-gambaran, memberikan contoh-contoh anak-anak itu bagaimana cara mengelola emosinya masing-masing. Yang terakhir dari Bu Siti, sangat luar biasa sekali Bu Siti dalam menyampaikan keputusan-keputusan yang telah dilakukan Bu Siti di sekolah Bu Siti ini sangat luar biasa sekali, kemudian kebijakan-kebijakan. Dan untuk pertanyaan terakhir ini Bu Siti, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Siti ini, pembelajaran apa yang dapat dipetik dan pengalaman yang pada saat mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya banyak sekali ya, terutama cara menghadapi wali murid yang playing victim tadi, bagaimana kita menyadarkan, kemudian bagaimana kita berkomunikasi harus pelan-pelan, tidak dengan emosi, dengan kepala dinginnya sudah saya sampaikan tadi, sehingga nanti kita masing-masing itu refleksi diri. Kita akan refleksi, guru atau sekolah harus bagaimana, kemudian orang tua juga harus bagaimana dalam mencapai satu tujuan, yaitu memberdayakan anak, mengelola emosi ya anak agar sesama anak itu tidak saling menghujat, tidak saling bullying, kemudian bisa rukun di sekolah, bisa seperti saudara di rumah, jadi antara yang satu sakit, kemudian yang lain juga akan merasakan, jadi merasa menjaga harmonisasi sekolah itu memang yang harus kita betul-betul kita pertahankan. Itu pengalaman kami akan seperti itu. Terima kasih Bu Siti, selain waktunya dan pengalaman Bu Siti di sini. Banyak sekali hal-hal yang disampaikan Bu Siti sangat luar biasa sekali dan bisa saya tiru nantinya ketika saya mendapatkan atau di kehidupan nantinya di Bu Siti. Saya nggak tahu nantinya seperti apa ketika saya dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu, saya bisa mencontoh dari apa yang telah Bu Siti sampaikan kepada saya. Terima kasih Bu Siti untuk waktunya, mohon maaf dan sudah menyita waktunya Bu Siti. Sama-sama, saya hanya paling membantu sedikit saja pengalaman kami, karena ya saya tetap harus belajar dan belajar, karena apa yang ada di teori itu sebetulnya belum tentu ada di praktek ya. Terima kasih Bu Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.